Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya Herik Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV. Indonesia telah mengukir sejarah baru dalam peta ketahanan pangan global pada penghujung tahun 2025. Sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap ambisius oleh banyak pihak, kini menjadi sebuah kenyataan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mendeklarasikan bahwa negeri ini telah mencapai status swasembada beras per 31 Desember 2025. Tonggak sejarah ini bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan perwujudan dari transformasi radikal di sektor agraria. Target strategis nasional yang awalnya diproyeksikan membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapai, ternyata berhasil diwujudkan hanya dalam waktu 1 tahun kepemimpinannya saja. Percepatan ini menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, dan para petani sebagai ujung tombak produksi tentunya. Sepanjang tahun 2025, kata Prabowo, Indonesia mencatatkan prestasi yang fenomenal dengan tidak melakukan impor beras sama sekali. Keputusan untuk menutup keran impor secara total menjadi keberanian politik yang didasari oleh data produksi dalam negeri yang kuat. Keberhasilan ini memberikan sinyal tegas kepada pasar internasional bahwa Indonesia telah kembali menjadi raksasa pangan yang mandiri. Dampak dari kebijakan zero import ini ternyata tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga memiliki dampak geopolitik dan ekonomi yang luas pada skala global. Dengan absennya Indonesia dari pasar impor beras dunia, tekanan terhadap permintaan global menurun drastis. Hal ini pada akhirnya memicu penurunan harga beras dunia hingga ratusan dolar per ton. Kondisi tersebut membuat banyak negara lain di dunia merasa terbantu dan menaruh hormat pada kemampuan Indonesia dalam menstabilkan harga pangan internasional. Keberhasilan swasembada ini didukung juga oleh data yang solid dari Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Produksi beras nasional pada 2026 pun diprediksi semakin meningkat hingga mencapai 34,7 juta ton. Dengan proyeksi tersebut, stok akhir tahun ini diperkirakan berada pada angka 16,194 juta ton. Sebuah angka yang sangat aman untuk menjamin kebutuhan pangan nasional. Stok awal tahun 2026 saja sudah mencapai 12,529 juta ton. Ini sekaligus menjadi hasil dari surplus produksi tahun sebelumnya. Jumlah stok awal ini setara dengan kebutuhan konsumsi nasional selama hampir 5 bulan dengan asumsi konsumsi bulanan sebesar 2,591 juta ton beras. Ketersediaan yang melimpah ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama menghadapi momen besar seperti Ramadan dan Idul Fitri di mana gejolak harga biasanya terjadi. Tata kelola stok beras nasional saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 3,248 juta ton. Semuanya bersumber dari petani lokal tanpa campur tangan produk luar negeri sama sekali. Kenaikan stok ini tampak tajam jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Terdapat peningkatan sebesar 203,05% dibanding stok awal tahun 2024 yang hanya sebesar 4,134 juta ton. Jika dibandingkan dengan stok awal tahun 2025 yang berada di angka 8.402 juta ton, terdapat peningkatan sebesar 49,12%. Distribusi stok ini juga tersebar secara merata, mulai dari gudang pemerintah hingga penggilingan hingga tingkat rumah tangga. Dengan kata lain, ketahanan pangan kita benar-benar teruji di seluruh lapisan. Keberhasilan ini tentu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dari hasil implementasi strategi besar yang melibatkan modernisasi pertanian secara masif. Pemerintah telah menggelontorkan investasi besar pada program pompanisasi di berbagai wilayah untuk mengatasi keterbatasan air, terutama pada lahan-lahan tanda hujan. Selain itu, optimasi lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif telah menambah luas tanam secara signifikan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti alat mesin pertanian canggih, benih unggul tahan hama,
hingga sistem pemupukan yang lebih presisi telah meningkatkan produktivitas per hektar secara efisien. Kerjasama yang sangat erat antara Kementerian Pertanian, TNI, dan pemerintah daerah dalam mengawal setiap tahapan tanam hingga panen menjadi faktor penentu keberhasilan di lapangan. Transformasi ini juga mencakup reformasi pada rantai pasok dan distribusi pangan. Badan Pangan Nasional telah berupaya memastikan bahwa harga di tingkat petani tetap kompetitif dan menguntungkan sehingga gairah untuk menanam tetap tinggi. Di sisi lain, stabilitas harga di tingkat konsumen tetap terjaga karena pasokan yang selalu tersedia. Keberhasilan swasembada ini juga memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi pangan di tingkat regional dan global. Sebagai negara yang sudah tidak lagi bergantung pada impor, Indonesia kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam berbagai forum ekonomi internasional. Pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa kedaulatan pangan bisa dicapai lewat integrasi visi pemimpin dengan kerja nyata di tingkat akar rumput. Kedepan, tantangan terbesar adalah menjaga keberlanjutan dari status swasembada ini di tengah ancaman perubahan iklim global. Pemerintah perlu terus memperkuat infrastruktur pertanian seperti pembangunan bendungan-bendungan baru, jaringan irigasi yang lebih modern untuk memitigasi risiko kekeringan maupun banjir. Selain itu, pemerintah juga harus terus mendorong regenerasi petani dengan menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia agribisnis melalui program pertanian cerdas berbasis digital. Dengan memanfaatkan Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengolahan lahan, sektor pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional yang kurang menarik, melainkan sebagai industri masa depan yang menjanjikan. Pencapaian swasembada beras pada tahun 2025 dan optimisme pada tahun 2026 mesti dimaknai sebagai kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah hadiah terindah bagi bangsa yang telah lama mengidamkan kemandirian pangan. Keberhasilan ini juga menjadi fondasi yang kuat bagi program pemberian makan bergizi gratis yang menjadi salah satu fokus pemerintahan saat ini. Dengan ketersediaan beras yang aman, pemerintah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui diversifikasi pangan lainnya. Semangat kedaulatan ini juga perlu dijaga dan ditingkatkan pada komoditas pangan strategis lainnya. Keberhasilan pada komoditas beras harus menjadi template baru atau model bagi pengembangan jagung, kedelai, hingga daging. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan didukung teknologi yang tepat, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk gagal menjadi pemain utama pangan di tingkat internasional. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDEX Channel TV, idexchannel.com, dan media sosial IDEX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.